Bayangkan, sebuah pulau kecil di tengah Laut Celebes yang pernah membuat dua negara besar hampir berperang. Pulau yang tidak boleh dihuni manusia, tapi menyimpan jutaan kehidupan di bawahnya. Pulau yang bahkan penjelajah legendaris dunia menyebutnya sebagai karya seni yang tidak tersentuh. Selamat datang di Pulau Sipadan. Dan setelah video ini, kamu tidak akan pernah melihat peta Asia Tenggara dengan cara yang sama. Pulau Sipadan bukan pulau biasa. Ini adalah satu-satunya pulau samudra di Malaysia, terbentuk bukan dari daratan tapi dari terumbu karang yang tumbuh selama ribuan tahun di atas kerucut gunung berapi purba yang sudah punah, menjulang 600 meter dari dasar laut. Luasnya hanya sekitar 50.000 meter persegi, lebih kecil dari banyak kompleks perumahan di kota besar. Tapi disinilah letak paradoksnya, di pulau sekecil ini, lebih dari 400 spesies ikan dan ratusan spesies karang hidup berdampingan. Julukan resminya, The Crown Jewel of Scuba Diving dan Top 5 Dive Site in the World. Tahun 1967, sengketa besar dimulai. Indonesia dan Malaysia sama-sama mengklaim Sipadan dan pulau tetangganya, Ligitan. Konflik ini berlangsung selama 36 tahun. Selama itu, dua bangsa yang serumpun ini terus berselisih. Pada tahun 1997, keduanya sepakat membawa perkara ini ke Mahkamah Internasional di Den Haag. Dan pada 17 Desember 2002, putusan jatuh. Mahkamah Internasional menyerahkan kedua pulau kepada Malaysia. Dasarnya, bukan peta kuno, bukan klaim berdarah, tapi satu prinsip hukum, effectivity. Siapa yang lebih efektif mengelola, dialah pemiliknya. Malaysia menang karena sejak 1930-an sudah membangun penangkaran penyu, cagar burung, dan infrastruktur. Indonesia, sayangnya tidak bisa membuktikan hal yang sama. Meski sudah menjadi milik Malaysia, Sipadan bukanlah tempat tinggal biasa. Sejak tahun 2004, semua resort dan fasilitas penginapan di pulau ini ditutup dan dibongkar. Alasannya, untuk melindungi ekosistem yang sudah terlalu rapuh. Kini, pulau ini dijaga oleh Ranger Taman Sabah dan hanya boleh dikunjungi siang hari. Setiap harinya hanya 178 orang yang mendapat izin masuk, jauh lebih eksklusif dari banyak tempat di dunia. Dan jangan salah, bahkan pada bulan Desember setiap tahunnya, pulau ini ditutup total selama sebulan penuh untuk pemulihan ekosistem. Tidak ada yang berani melanggar aturan ini. Inilah alasan dunia merebut pulau ini. Di bawah permukaan lautnya tersimpan salah satu ekosistem terumbu karang paling kaya di planet ini, jantung dari Indo-Pacific Basin. Bayangkan menyelam dan langsung disambut oleh ribuan ikan barakuda yang berputar seperti tornado raksasa di hadapanmu. Atau berenang berdampingan dengan penyu hijau sebesar meja makan yang dengan tenang mengintip kameramu. Atau menyaksikan ikan Napoleon berukuran seperti lemari es berenang melintas. Ada 12 titik penyelaman terbaik di Sipadan, Barracuda Point, Turtle Cavern, Gua Penyu yang menyimpan misteri seram, Coral Gardens, Hanging Gardens, White Tip Avenue, South Point, dan masih banyak lagi. Jacques Cousteau menyebut ini sebagai karya seni yang tidak tersentuh, kata-kata dari penjelajah yang sudah menyisiri seluruh samudera di dunia. Ini adalah bagian paling kelam dari Sipadan. Di kedalaman bawah laut, tepat di bawah kolom pulau ini, terdapat sebuah gua batu kapur bawah air yang dikenal dengan nama mengerikan Turtle Cavern, Gua Penyu. Di dalamnya, terdapat labirin terowongan gelap yang penuh dengan kerangka penyu yang sudah mati. Puluhan, mungkin ratusan kerangka. Para penyu ini masuk ke dalam gua, tersesat dalam gelapnya labirin, dan tidak bisa menemukan jalan keluar untuk bernapas. Mereka tenggelam di dalam kegelapan. Jacques Cousteau yang pertama menemukan gua ini menyebutnya sebagai Turtle Tomb, makam penyu. Dan yang paling menggelisahkan, beberapa penyelam berpengalaman pun tidak pernah kembali setelah nekat menjelajahi gua ini terlalu dalam. Meski Sipadan sendiri kosong tanpa penghuni, kehidupan masyarakat di sekitarnya sangat bergantung pada pulau ini. Di Pulau Mabul dan Kapalai yang berjarak beberapa menit perjalanan, inilah pusat kehidupan masyarakat bajau laut, suku yang telah hidup di atas air selama berabad-abad. Mereka dikenal sebagai sea nomads, nomaden laut. Disinilah para penyelam dari seluruh dunia menginap sebelum menuju Sipadan. Resort-resort mengapung di atas air, rumah panggung di atas laut.
Ekonomi masyarakat lokal sangat kuat ditopang pariwisata bahari, dari pemandu selam, operator perahu, penjual makanan, hingga pengrajin souvenir. Pendapatan seorang dive guide berpengalaman di kawasan ini bisa mencapai belasan juta rupiah per bulan, jauh melampaui UMR kota besar. Di kawasan Semporna dan Mabul, kuliner khasnya adalah seafood segar langsung dari laut, ikan bakar bumbu rempah bajau, kepiting kenari atau coconut crab yang menjadi ikon daerah ini, sup ikan kakap merah, sate ikan tenggiri, dan minuman khas Sopi. Masyarakat Bajau Laut masih menjalankan tradisi Mak Papanau, ritual syukur kepada laut sebelum melaut, lengkap dengan sesajen dan mantra kuno. Dan cerita mistis, warga lokal percaya bahwa Sipadan dijaga oleh Roh Siparan, kolektor telur penyu yang konon mayatnya ditemukan di pulau ini ratusan tahun lalu, dan namanya menjadi asal-usul nama Sipadan itu sendiri. Ranger yang bertugas malam hari sering melaporkan suara tangisan misterius dari arah laut, dan cahaya-cahaya aneh yang tidak bisa dijelaskan. Sipadan menyimpan peninggalan bersejarah yang jarang diketahui publik. Tahun 1933, pemerintah kolonial Inggris menetapkan Sipadan sebagai bird sanctuary atau cagar burung, salah satu yang pertama di Asia Tenggara. Tahun 1917, Ordinansi Pelestarian Penyu sudah diberlakukan di sini. Dan pada 2000, terjadi insiden yang mengguncang dunia. Kelompok teroris Abu Sayyaf dari Filipina menyandera 21 orang, termasuk 10 turis asing, dari resort Sipadan, membawa mereka ke Jolo sebagai sandera selama berbulan-bulan. Insiden ini mengubah status keamanan Sipadan selamanya. Sejak saat itu pulau ini berada langsung di bawah kendali Dewan Keamanan Nasional Malaysia. Tapi kini, Sipadan telah pulih. Pada tanggal 1 Oktober tahun 2009, ia resmi dideklarasikan sebagai Taman Pulau Sipadan, melindungi 16.860 hektar kawasan laut. Pulau Sipadan, pulau yang berasal dari nama seorang kolektor telur yang hilang misterius di sana ratusan tahun lalu. Pulau yang hampir menjadi milik Indonesia, tapi berakhir di tangan Malaysia. Pulau yang tidak punya satupun penghuni manusia, tapi menjadi rumah bagi jutaan makhluk hidup di bawah lautnya. Pulau yang dijaga ketat dengan hanya 178 orang per hari yang boleh masuk. Dan ironisnya, ini adalah pulau yang kita, sebagai bangsa Indonesia, pernah klaim sebagai milik kita. Kisah Sipadan adalah pelajaran mahal tentang pentingnya hadir dan aktif mengelola apa yang kita miliki. Karena di dunia ini, yang mengelola adalah yang memiliki. Jika konten ini membuka matamu, bagikan ke temanmu. Dan komen di bawah, menurutmu, seharusnya Sipadan milik Indonesia atau Malaysia?